Alhamdulillah kita pada posisi penghujung bulan Ramadan. Ini hari terakhir dan tentu ada dua sikap ya. Pertama tentu bersedih karena bulan yang dimuliakan yang datangi kita tunggu-tunggu, tamu agung kita akan segera meninggalkan kita ya. Kita sudah jamu, sudah berbuat yang terbaik ya. Dan yang namanya pertemuan ada perpisahan, dan ini adalah hari terakhir kita berpisah dengan bulan yang sama-sama kita berharap rahmat berkah banyak di bulan ini. Tentu ada dua perasaan ya, campur aduk barangkali antara sedih dan gembira. Sedihnya tentu karena ditinggalkan ya oleh bulan Ramadan. Gembiranya karena besok adalah, atau sebetulnya setelah maghrib sudah masuk satu Syawal, dan insya Allah besok dilaksanakan sholat Idul Fitri. Dan itu harus disikapi dengan gembira. Tidak boleh ada yang sedih di hari itu, semuanya harus gembira. Bahkan ada zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu untuk memastikan bahwa di hari itu tidak ada satu orang pun yang tidak makan. Jadi memang cukup untuk satu hari makan gitu ya. Memang supaya pada hari itu dipastikan tidak ada seorang pun yang tidak makan ya. Karena ada yang saking tidak punya apa-apanya, puasanya berlanjut ya, dan itu diharamkan ya. Karena hari raya itu haram untuk puasa ya. Ada apalagi di Idul Adha ya, haramnya malah 4 hari. Yang pertama itu Idul Adhanya, tambah 3 hari hari tasyrik ya, itu diharamkan karena itu adalah hari raya, hari yang semua orang harus bergembira dan disyiarkan sampai karena syiarnya memang waktu itu dilaksanakan di lapangan ya, supaya memang terlihat gegap gempitanya. Kemudian bahkan siapapun perempuan silakan hadir, yang lagi datang bulanan sebagai pun, supaya merasakan sukacitanya. Tentu situasinya agak sedikit lain, kondisi lagi di tengah pandemik ini kita sesuaikan ya. Insya Allah besok akan dilaksanakan sholat Idul Fitri dengan protokol kesehatan yang ketat, dan kita sama-sama sukseskan ya, supaya tetap komplek kita terjaga. Kondisi saat ini zona hijau maksudnya mikro ya untuk komplek kita. Nah, kita coba pertahankan itu, kemudian pelaksanaan bersama-sama kita sukseskan. Baik, di hari terakhir bulan Ramadan ini ya, kondisinya untuk Ramadan kali atau satu Syawal kali ini agak unik, seperti diberitakan sebelumnya bahwa pengamatan hilal itu sudah dilakukan tanggal 29 gitu ya, supaya memastikan apakah itu tanggal 30 selesai di 29 dan besoknya Syawal atau digenapkan 30. Untuk kali ini agak unik karena di hari kemarin itu belum selesai bulannya baru konjuksi tadi pagi jam 2 pagi gitu ya. Jadi digenapkan 30 hari, dan tentu di hari 30 tidak perlu ada pengamatan lagi ya, udah pasti hilalnya muncul gitu ya. Udah pasti di atas. Jadi yang paling dilakukan pengamatan itu pada tanggal 29-nya. Dan pada hari maghrib kemarin 29 itu belum selesai bulannya juga ya, jadi pasti tidak akan ketemu hilalnya. Makanya banyak yang tidak melakukan pengamatan karena sia-sia, nggak mungkin bulannya juga belum selesai ya. Jadi alhamdulillah untuk kali ini satu Syawal kali ini semua umat Islam se-Indonesia sama harinya, dan ini menjadi kesempatan kita istilahnya itu saling memaafkan dan sebagainya di hari yang sama. Nah, bab berikutnya kita masuk ke kitab adab, bab 84, bab keutamaan malu dan anjuran untuk menghiasi diri dengannya ya. Hadis 686 bahwa Rasulullah melewati seorang laki-laki dari kaum Ansor yang sedang menasihati saudaranya tentang rasa malu, maka Rasul bersabda, biarkan dia karena rasa malu adalah bagian dari iman. Dan seterusnya, ini kemarin sudah sempat dibahas. Kita masuk ke 85, menjaga rahasia. Ini penting menjaga rahasia ini. Kalau ditempatkan pada tempat yang tepat ya. Pada saat pengadilan tentu rahasia justru jangan dibuka, tapi pada saat bukan pengadilan atau hal-hal yang lain harus dibuka, harus ditutup maksudnya ya, jangan dibuka.
Dari hadis 690, hadisnya sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki atau suami yang mencampuri seorang wanita, istrinya, dan wanita itu pun mencampurinya, kemudian dia menyebarkan rahasianya, kayak gosip artis atau suasana keluarga diumbar dan sebagainya. Itu amat sangat tidak boleh ya. Itu rahasia dapur keluarga ya. Meskipun dengan berbagai dalih apapun sebenarnya tidak bisa ya, kecuali tentu lagi kondisinya untuk berobat dan sebagainya ya, tentu karena hubungannya dengan dokter ya, itu silakan. Tapi dalam keadaan tidak penting, apalagi diumbar dan sebagainya, apalagi dengan ya istilahnya itu guyon, ketawa dan sebagainya, sebenarnya tidak hilangnya rasa malu di situ ya. Dan seterusnya. Ini ada agak panjang di sini. Ya, di sini ya sesenada seperti itu. Ada beberapa kisah-kisah. Bab 86-nya bab memenuhi perjanjian dan menepati janji. Tanda orang munafik ada 3: apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Ya tentu tidak mudah dalam pelaksanaannya, dan kita berusaha untuk bisa melakukannya supaya dijauhkan dari tanda-tanda orang munafik gitu. Itu yang tadi sudah disebutkan senada ini ya. Ya, ada 4 perkara yang barang siapa 4 perkara ini ada padanya, tadi 3 ya, maka berarti dia adalah seorang munafik tulen ya. Dan barang siapa pada dirinya terdapat 1 perkara darinya, maka pada dirinya terdapat 1 perkara dari kemunafikan hingga dia meninggalkannya. Ya tanda-tanda itu belum tentu munafik, tapi tanda-tandanya ada di situ gitu ya. Yang pertama, apabila dipercaya dia berkhianat, apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia melanggarnya, dan apabila bertengkar dia curang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tentu yang benar dari Allah, yang keliru dari saya. Allah lebih tahu tentang makna yang dimaksud. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.